Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisi Mayora, NPM 2011060415, kelas 5E jurusan Pendidikan Biologi semester 5. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan simulasi proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran ARCS terhadap literasi sains dan kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 10 SMA mata pelajaran biologi. Pengaruh model pembelajaran Attention, Relevance, Confidence, and Satisfaction atau ARCS, literasi sains dan kemampuan berpikir analitis peserta didik kelas 10 SMA mata pelajaran biologi. Adapun agenda presentasinya, yang pertama pendahuluan, 2 landasan teori, ketiga metodologi penelitian. Pada bab 1, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, yang meliputi yang pertama model pembelajaran yang digunakan kurang efektif, yang kedua peserta didik masih cenderung pasif dalam mengikuti pembelajaran biologi, yang ketiga rendahnya hasil belajar peserta didik pada pelajaran biologi, keempat kurangnya motivasi dan minat peserta didik dalam mengikuti pelajaran biologi, kelima tidak ada praktik dan hanya teori, hanya berpacu pada buku tanpa adanya kerja lapangan. Nah, untuk tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran ARCS terhadap literasi sains dan kemampuan berpikir analitis peserta didik kelas 10 SMA mata pelajaran biologi. Nah, 3 manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam memilih model pembelajaran yang efektif untuk menunjang proses pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik dan menyenangkan khususnya pada bidang studi biologi. Kedua, manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, yaitu memberikan sumbang pemikiran terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Bagi peserta didik, memperoleh pengetahuan belajar yang berbeda dan membiasakan peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik menyadari bahwa motivasi guru dan didukung dengan model pembelajaran yang tidak monoton membuat mereka antusias untuk belajar. Bagi pendidik, memotivasi guru agar meningkatkan keterampilan dalam menentukan model pembelajaran yang berbeda serta menambah pengetahuan guru mengenai model pembelajaran ARCS yang layak diterapkan pada pembelajaran biologi. Bagi peneliti, penelitian dapat meluas pengetahuan dan penafsiran mengenai model pembelajaran ARCS ini, menjadi alternatif model pembelajaran yang bisa diterapkan dalam mengajar. Bab 2, landasan teori. Yang pertama, pengertian dari model pembelajaran ARCS. Apa sih itu model pembelajaran ARCS? Nah, jadi pengertian dari model pembelajaran ARCS adalah model yang dikembangkan berdasarkan review tentang motivasi dengan tujuan mengaktifkan siswa. Model pembelajaran ARCS adalah model pembelajaran yang menyatukan beberapa bentuk sikap dari peserta didik, yakni attention atau perhatian, relevansi, confidence atau percaya diri, dan satisfaction atau kepuasan yang dirancang untuk mendorong memotivasi belajar siswa. Model pembelajaran ARCS ini mengutamakan adanya pengelolaan motivasi peserta didik selama mengikuti pembelajaran sebagaimana yang telah dikatakan oleh Keller. Kedua, komponen model pembelajaran ARCS terdiri dari attention atau perhatian, relevance atau relevansi, confidence atau percaya diri, dan satisfaction atau kepuasan. 3. Langkah-langkah model pembelajaran. Yang pertama, mengingat kembali peserta didik pada materi yang telah dipelajari. Kedua, menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran. Yang ketiga, menyampaikan materi pembelajaran. Yang kelima, menggunakan contoh-contoh yang konkret. Yang keenam, memberi bimbingan belajar. Ketujuh, memberi kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Ketujuh, memberi umpan balik. Kedelapan, menyimpulkan setiap materi yang telah disampaikan di akhir pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran ARCS ini, yaitu
Model pembelajaran ARCS terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan. Adapun kelebihan dari model pembelajaran ARCS adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat diterapkan dalam pembelajaran bidang studi apapun karena bersifat fleksibel. Kedua, dapat menggunakan media apa saja untuk menarik minat peserta didik. Ketiga, motivasi yang diperkuat dengan desain bentuk pembelajaran berpusat pada peserta didik. Keempat, meningkatkan minat dan perhatian peserta didik. Kelima, meningkatkan rasa percaya diri peserta didik. Keenam, memberikan rasa kepuasan peserta didik dalam memperoleh hasil belajarnya. Ketujuh, penilaian menyeluruh terhadap kemampuan yang lebih dari karakteristik peserta didik agar strategi pembelajaran lebih efektif. Adapun kekurangannya, yang pertama, hasil efektif peserta didik sulit dinilai secara kuantitatif. Kedua, penilaian menyeluruh terhadap kemampuan yang lebih dari karakteristik peserta didik agar strategi pembelajaran lebih efektif. Nah, adapun pengertian dari berpikir analitis, yaitu kemampuan berpikir siswa untuk menguraikan, memperinci, dan menganalisis informasi-informasi yang digunakan untuk memahami suatu pengetahuan dengan menggunakan akal dan berpikiran yang logis atau berdasarkan perasaan atau tebakan. Nah, faktor-faktor dari berpikir analitis yaitu rendahnya kemampuan berpikir analisis dikarenakan siswa tidak dibiasakan atau jarang dilatih untuk menyelesaikan masalah yang bersifat menganalisis. Selain itu juga disebabkan oleh beberapa faktor baik dari internal maupun eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam siswa seperti kondisi fisik. Siswa tidak akan dapat berkonsentrasi dan berpikir secara cepat jika kondisi fisik dalam keadaan kurang baik. Nah, jadi indikator kemampuan berpikir analisis sebagai berikut. Yang pertama, memberikan alasan mengapa sebuah jawaban atau pendekatan suatu masalah itu masuk akal. Kedua, membuat dan mengevaluasi kesimpulan berdasarkan atas penyelidikan atau penelitian. Ketiga, meramalkan atau menggambarkan kesimpulan atau putusan dari informasi yang sesuai. Keempat, mempertimbangkan validitas dari argumen dengan menggunakan berpikir deduktif dan induktif. Kelima, menggunakan data yang mendukung untuk menjelaskan mengapa cara yang digunakan dalam jawaban itu benar. Nah, adapun ciri-ciri dari berpikir analitis adalah yang pertama, disiplin tinggi. Kedua, menghargai fakta yang disampaikan secara logis. Ketiga, menyukai hal-hal yang terorganisir. Keempat, teliti dan fokus pada detail masalah. Kelima, cenderung kaku. 9, lama dalam mengambil keputusan. Pengertian literasi sains, sumber daya manusia yang diisyaratkan pada abad 21 minimal memiliki 4 kompetensi utama, yakni literasi, berpikir inventif, komunikatif, dan produktivitas yang tinggi. Prinsip dasar literasi sains mengacu pada prinsip dasar literasi sains untuk peserta didik sekolah dasar adalah kontekstual sesuai dengan kearifan lokal dan perkembangan zaman. Stimulus atau isu yang dibahas dapat diambil dari permasalahan yang nyata ditemukan dalam kehidupan sekitar peserta didik, menyesuaikan dengan lokasi daerah, serta memilih isu yang sedang berkembang, misalnya sejak tentang pandemi COVID-19. Nah, ruang lingkup literasi sains secara umum. Pembelajaran idealnya dapat menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Seperti halnya dalam pembelajaran, ruang lingkup sains dapat dikaji dari 3 komponen, yakni sains dilihat dari aspek produk atau pengetahuan, aspek keterampilan proses atau psikomotorik, dan aspek sikap ilmiah atau afektif. Nah, di bab 3 ini metodologi penelitian. Metodologi penelitian meliputi yang pertama pendekatan dan jenis penelitian. Nah, di sini saya menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan kuasi eksperimen. Populasinya yaitu seluruh siswa kelas 10 di SMA 1 pesisir tengah dengan sampel dalam penelitian ini adalah 2 kelas di kelas X yang dipilih dampak acak dengan teknik pervasif samping. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan wawancara responden. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran, attention, relevance, confidence, dan
Satisfaction atau ARCS. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah literasi sains dan berpikir analitis. Adapun instrumen penelitian adalah alat ukur untuk memberikan informasi dari penelitian. Penyusunan instrumen terdiri dari tujuan, kisi-kisi, dan pembukaan. Ujian prasyarat analisis terdiri dari dua, yaitu uji normalitas uji dan uji homogenetis. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.